Salawat yang begini ini yang getarkan langit. Assalamualaikum. Padahal Kanjeng Nabi SAW mengatakan, dimanapun kalian berada, ucapkan salam kepadaku. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku. Karena tablughuni, solawat kalian itu datang sampai kepadaku. Solawatnya nyampe. Solawatnya nyampe. Ditanya sama malaikat, solawat kamu dari mana? Gitu. Ditanya malaikat, solawat dari mana? Yang jawab langsung bukunya malaikat. Jadi seperti gini ya, ini agak nggak enak tapi harus diterangkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW, di situ disiapkan malaikat khusus yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala, baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir. Ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semua ada daftar namanya tersebut, gak ada yang luput. Gak ada yang luput. Makanya kalau ngasih nama anak, ngasih nama yang baik. Kalau ngasih nama anak, nama yang baik. Nanti di akhirat itu orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi nanti kalau saya dipanggil Naufal, kan ya rojok gagah itu. Naufal bin Muhammad tuh, menyenangkan. Ya, tapi kalau namanya setan kan ngeri itu ya. Itu malaikatnya rojok gemes dikit gitu ya. Agak gemes. Nama yang bagus. Karena nanti akan dipanggil. Jangan sampai nanti kita malu di hari kiamat. Dan kalau kita sholawat, itu sholawat tuh seperti gini loh. Pernah kirim pesan di WhatsApp, pernah toh? Pernah ya? Orang kalau kirim pesan di WhatsApp, kalau nomornya sudah disimpan, nomornya udah disimpan, klunting sesuai dengan lagunya masing-masing. Ada yang klunting, ada yang bong, ada yang meong, macam-macam tuh ya, suara notifikasinya itu. Nah itu muncul notifikasi kalau namanya sudah disimpan, langsung akan muncul klunting itu namanya siapa, betul atau betul? Nah jenengan Anda semua itu kalau sholawat pada Nabi Muhammad SAW, itu langsung di handphonenya malaikat muncul klunting, keluar sholawatnya apa, namanya yang sholawat siapa, bapaknya namanya siapa, sholawatnya dari mana, databasenya lengkap, jam berapa sholawatnya, ya, bersama siapa sholawatnya, lengkap. Terus malaikatnya ngomong, ya Rasulullah SAW, ini ada sholawat dari fulan anaknya fulan, ada sholawat dari fulan anaknya fulan. Bayangkan baru saja ini, databasenya malaikat itu kundang kuding. Masya Allah, tapi teknologi langit yang gak begitu loh ya. Kalau kita bayangkan tuh sibuknya ini, gak mandek karena bukan cuman kita. Seluruh jagat raya. Apalagi kita manggil-manggil. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita panggil Assalamualaikum azkal. Udah kuat. Nanti jelek ya. Kedukuran aku. Assalam. Kepandaan. Ya. Saya sukanya agak tinggi, yang lanjutkan biar alim maksum. Provokator yang baik, betul kan ya? Nah itu salamnya terus sampai ke Madinah, sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan, dari mana ini? Semanggi muncul itu ya. Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo, siapa orangnya? Tak muncul semua. Nah betapa senangnya kita sholawat kok dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi senang, makanya kalau ada orang sholawatan begini, coba tonton, jadi penonton. Masya Allah. Jadi semuanya dilaporkan pada Nabi, kita dilaporkan penonton, kan gak enak. Penonton, nah ya dapat bagian, penonton juga dapat suguhan, tapi kan ya beda gitu ya, disebutkan namanya. Ibu-ibu, ya suara wanita itu ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Tapi kalau untuk manggil Nabi ya enggak aurat. Kamu manggil Nabi kok. Manggil Nabi. Nah kalau manggilnya Mas Novel, aurat.
Kalau manggil saya, Mas Novel, galak titik ngono gak apa-apa. Kalau manggil Nabi ya, yang enak suaramu. Coba ibu-ibu, cek sound ibu-ibu ya. Assalamu alaik Zain. Atqiya. Assalamualaikum azka Zainal Anbiya. Assalamualaikum atqal atqiya. Assalamualaikum. Ceritamu di wah melempem. Bu, teriak. Mau syafaat enggak? Panggil nabinya. Assalamualaikum. Aku kira suaraku kuat, bengok tenan. Lo biar Kanjeng Nabi apa namanya? Sopo kuwi gitu loh iya. Tapi bengok sing apik, nok bengak-bengok gak apik, paham? Beda loh teriakan penyanyi sama teriakan maling. Maling beda. Gak enak. Tapi kalau manggil kekasih kan lain gitu kan. Kang Mas. Beda. Cinta. Paham ya? Coba panggil Rasulullah yang lanang menengok sih. Sing wedok. Nadanya seberapa Bu? Coba cek. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ajib terus. Zainal Anbiya. Assalamualaikum Anbiya. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Mesti Kanjeng Nabi ya seneng. Lah kok ngene ana sing ngomong bid'ah. Udah dikeroyok mbek malaikat. Langsung dikeroyok sama malaikat tuh yang ngomong gitu. Sopo ki ngono. Ngerusak suasana. Wong Kanjeng Nabi cek bingah-bingah, Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu. Lu kebangetan. Ngerusak suasana. Lagi ibu lagi, boleh? Wong saya seneng kok, denger gitu mak nyes ya Allah. Ini ibu-ibu nih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya Bu, lagi ya Bu ya. Waduh, kok tadi tuman ya. Ibu lagi, bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja, boleh? Tak, unggah no didik. Assalamualaikum. Oh, tabak dulu. Salah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum atqal atqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum atqal atqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Langit geger. Asli langit geger nih malam ini. Jenengan kalau nggak percaya maburo. Geger. Ini
suaranya siapa ini? Jamaah mana ini? Ternyata muslimin muslimat kumpul atine podo kabeh. Cinta pada Nabi Muhammad SAW. Perkara mercon itu nggak seneng, karpe. Tahu mercon? Mercon kalau mercon ngerti gak? Mercon. Tahu nggak mercon? Presiden Prancis gak cetho gitu. Namanya mercon kan? Lah ya mercon ki ya ngono kuwi. Elek ngaget-ngageti wae. Mercon ya. Mercon. Biarin mercon biar dadi mercon bedos dhewe kok. Dulu tuh ada orang ngerobek suratnya Kanjeng Nabi SAW. Rasul jawabannya sederhana, dia ngerobek suratku, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Remuk. Kalau mercon lak bedos bariki. Titanono. Ya, kalau enggak minta maaf sama Rabbul Alamin, mercon ki bledos. Sing tiru-tiru ya padha bledos kabeh engko. Hati-hati awakmu. Musuhe Kanjeng Nabi. Loh, tapi kalau kita sebagai muslimin wal muslimat ki ya nyantai. Jawabnya ya assalamualaikum kan ngono ya. Boleh dilanjut? Siapa mau? Mercon. Nggak usah diurusin ya. Ben bledos dewe. Pemerintah sudah memberi sikap. Kan ngono ya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan sikap. Besok kalau ada yang mau boikot gimana? Ya biarin nih yang mau boikot biar boikot. Setiap orang berhak mengungkapkan rasa cintanya. Terserah sak karepe. Betul kan ya? Yang mau boikot silahkan boikot. Yang penting ikuti aturan negara. Aturan negara. Hidup di Indonesia jangan langgar aturan bangsa Indonesia. Pokoknya kita sesuai dengan protokol pemerintah yang berlaku. Aku gak mudeng undang-undangnya kok. Boleh dilanjut? Apa? Mercon. Bu. Ya Rabbi sholli. Nih, bengok titik lho, sing suarane cilik sapa coba. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, kenapa toh umat Islam ini nyeleneh? Wong Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, sholawat dan salam pada Nabi. Perintahnya Allah tuh jelas sama kamu. Sholawat sama Nabi. Lawang disuruh sholawat sama Nabi tambah jenengan tuh ngomongnya ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad. Loh, aku ki ngongkon awakmu. Hei kalian yang beriman, sholawat sama Nabi. Ya Allah, kamu yang sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi gak rampung-rampung. Paham enggak? Jadi enggak ada, kita tuh enggak pernah sholawat, enggak pernah. Kita cuma minta Allah bersolawat. Karena kita enggak mampu sholawat seperti yang diperintah Allah Ta'ala. Hei yang beriman, sholawat sama Nabi. Ya manut sholawat, tapi karena enggak mampu diajari sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya sholawat sama kamu? Rasul jawab, bilang saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita ini ya diajari Nabi ilmu cantik ini. Terus awakmu aja sholawat, biar Allah yang sholawat. Ya, maksudnya kamu yang minta Allah sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Lah kok terus ada orang komentar sholawatnya ini tidak pernah diucapkan Nabi, beda. Masya Allah, ngeluh sirah aku. Gagal paham. Perintahnya Allah jelas suruh sholawat. Ya kita manut ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah, yang penting minta sama Allah. Allahumma sholli, ya Allah tolong. Ya Rabbi sholli, ya Allah tolong kamu sholawat. Nah, karena bentuknya sholawat itu seperti itu, maka tidak ada sholawat yang ditolak. Langsung sholawat Gusti Allah, masuk Gusti Allah nolak Gusti Allah, gak mungkin. Paham ya? Bukan aku loh yang sholawat. Yang sholawat siapa? Allah. Jadi pasti sholawat diterima. Kalau sholat gak mungkin kamu ngomong, ya Allah, ya gak mungkin. Betul kan ya? Nabi kamu sholat gak mungkin.
Tapi kalau untuk sholawat, kita ini berani nyuruh Allah sholawat karena Nabi yang ngajari. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW. Yang ngajari, kita minta tolong sama Allah untuk sholawat, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang bersolawat lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau paham ini, orang yang ahli sholawat itu paham. Kalau yang belum ahli gak paham. Yang gak suka gagal paham. Gagal paham. Paham kalau itu lagi merayu Allah Ta'ala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong ya Allah, kamu sholawat pada Nabi Muhammad. Tolong ya Allah. Allahnya senang. Allahnya senang, ini paham ini. Kalau dia gak mampu, yang mampu hanya aku. Hanya aku yang mampu. Makanya Allah janjikan, siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW, aku bersolawat padanya 10 kali. Langsung disolawati Allah kita 10 kali. Dikasih rahmat, ampunan, sak macamnya. Terus borongan, penak. Makanya amal yang paling enak itu sepanjang zaman. Masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa hampir mati, sholawat. Ya kan ada usia hampir mati. Usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati. Ya sadaro, ojo tersinggung. Udah 60 tahun ke atas tuh usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Nah kenapa dalam Simtud Duror, ya Rabbi sholli ala Muhammad, setelah itu puji-pujian, malah fil ufqi nuru kaukab. Ya, selama di ufuk itu cahaya planet-planet, bintang-bintang terus menyala. Al-Fatihil Khatimil Muqarrab, Nabi Muhammad yang membuka, ya, yang menutup, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa al-Mustabal Muhabbab, yang terpilih, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaha badrun wa ghaba ghaihab, selama bulan purnama itu selalu bersinar terang, ya. Marihu nasrin bin nasri qadhab, itu muji-muji terus, ya, muji. Setelah itu baru waghfir wasamih man kana adznab. Tolong ya Allah ampuni dan maafkan siapapun yang berbuat dosa. Hebatnya Simtud Duror ki enggak milih-milih. Enggak begini, ya Allah ampuni Ustadz Ali Maksum, yang lain enggak usah. Gak ngono. Jenengan kadang kan kalau donga rada milih-milih, ya Allah ampuni umat Islam, terus kilingan. Ingat, yang itu belum bayar utang ya Allah, yang itu jangan. Yang itu pernah nyakiti hati saya, ya Allah, yang itu jangan. Yang itu pernah mendolimi saya, ya Allah, yang itu jangan. Di Maulid Simtud Duror diajak, bersihkan hatimu untuk mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Waghfir wasamih man kana adznab. Siapapun yang pernah berbuat dosa saat ini, kemarin, maupun yang udah ada di alam kubur, sudah meninggal dunia, ampuni ya Allah. Diawali dengan sholawat dulu. Karena istighfar kalau gabung sama sholawat, istighfar itu kan minta ampun, ya. Nah, minta ampun itu doa. Doa kalau nggak diawali sholawat ditolak. Dan Rasul sudah mengatakan, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka saat mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, ja'uka, mereka mau mendatangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan siapa yang sholawat, sholawatnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mendatangi Nabi, diantara dengan sholawat dan salam. Punya dosa, sholawat dan salam, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun sama Allah. Waghfir wasamih man kana adznab wastaghfirulahumur rasul, dan Rasul mintakan ampun. Kalau kita ikuti urutannya ini, Rasulullah yang akan mintakan ampun untuk kita. Anak awakmu melaku dewe, astagfirullah. Kamu jalan sendiri. Gak datangi Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu buka dengan sholawat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, astagfirullah. Berarti kamu sudah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kamu minta ampun sama Allah. Rasul yang akan finishing, ya, langsung diselesaikan sama Nabi SAW. Ya Allah ampuni dia, selesai. Entek dosa kita. Kenapa?
Karena kalau Nabi yang minta nggak mungkin ditolak. Jelas sampai di sini? Ya. Waballighil kulla matlab. Wah, ini sholawat yang suka saya tempelkan di mobil saya. Waballighil kulla matlab. Kalau Habib Syekh waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu Habib Syekh. Kalau saya milih yang ini. Nah, saya milih yang waballighil kulla matlab. Kenapa? Karena saya haus, rakus. Nah, awakmu kan enggak. Kalau kalian kan, ya Allah, rumah kecil udah cukup kalian. Kalau saya enggak. Loh, dan toh. Geger langit iki. Gak percaya. Dah. Hujan ya? Jangan ngomong udah nih. Hujan, please. Minggir rote. Sekitar aja. Baru datang sudah diusir. Jangan ya. Biar turun sebentar terus biar pergi gitu ya. Pindah ke RW lain gitu loh. Jangan RW 16. Ini cuma mau ngasih tahu langit seneng gitu loh. Ya langit senang. Boleh dilanjut? Alhamdulillah. Saya ini gerok gara-gara teriak-teriak ceramah bulan Maulid ya. Semangat buat Rasulullah SAW. Lah punyanya cuman lambe kok. Mau modal lambe saja bengok-bengok bela Kanjeng Nabi gak gelem. Belanya dengan apa? Dengan ngajak sholawat kan begitu ya. Ada orang yang ngomong Nabi gak perlu dibela. Loh, memang Nabi gak perlu dibela. Tapi kamu diperintahkan membela itu untuk dirimu sendiri. Allah juga gak perlu dibela. Memang Allah perlu dibela. Gak perlu dibela. Tapi Allah mengatakan tolonglah Allah. Kan begitu. Hai orang beriman tolonglah Allah. Maksudnya dengan menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ya seperti itu. Tuh, asik ya hujannya ya. Senang saya sama hujannya. Deres tapi bersahabat. Mudah-mudahan hujan rahmat. Amin. Boleh dilanjut? Ini belum selesai loh. Tapi jam 10 wajib selesai. Saya malam ini mempersembahkan satu lagu yang sudah biasa. Dan ini mau disuarakan terus selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid ya, disuarakan terus nanti. Jumat depan tunggu saja insya Allah Habib Novel mau nyanyi. Wah, aku tak latihan seminggu. Insya Allah bulan depan Habib Novel mau nyanyi. Lagunya insya Allah karangan saya sendiri. Musiknya kok. Ya, diaransemen oleh siapa nanti ya. Lagu sendiri. Bebas, no copyright. Mau dipakai siapapun monggo. Ya, mau dikomersilkan monggo. Tapi lagunya jadi apa enggak? Jumat akan datang insya Allah. Kita lihat. Saya mau cari petunjuk langit dulu. Mintalah lagu yang saya nggak mau kalah sama Habib Rizik. Habib Rizik bisa ngarang lagu kok. Abdullah nama ayahnya, betul ya? Mabruk Alfa, Mabruk. Habib Rizik iso nyanyi. Mosok Habib Novel kalah. Ganteng juga nggak kalah ganteng gitu ya. Kalau suara kalah memang saya suara. Tapi minimal kan aku ya iso nulis-nulis ngarang. Saya penulis. Saya penulis dan saya juga punya nickname tuh Pujangga Jalanan. Saya Pujangga Jalanan. Tontonan loh, mandek tau nih. Gak percaya awakmu. Pindah loh, pindah. Dia cuman say hello, langit seneng, terus titik. Ya, setuju. Makasih langit. Kalau mau diteruskan lagi boleh, enggak apa lanjutkan. Udah buktinya udah cukup. Kalau mau terus lagi boleh. Monggo kerso. Lanjut. Sampai di mana tadi? Sampai di gil. Hah? Waballighil kulla matlab. Ini solawat di Simtuduror favorit saya. Karena doanya begini, ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Masya Allah. Ya Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan tolong ya Allah, siapapun ya Allah, menungso, jin, malaikat, al-kul. Yang dimaksud al-kul di situ sopoe. Ya, semua, sampaikan semuanya ya Allah, kulla matlab. Apa yang diinginkan, sampaikan ya Allah. Loh, Allah yang nyampaikan loh. Kalau Allah yang nyampaikan itu kira-kira capek enggak? Enggak. Makanya alhamdulillah rezekiku gak repot. Rezekimu repot.
Karena kamu maunya pakai akalmu, maunya pakai usahamu, maunya pakai pintermu, maunya pakai lihat begitu-begitumu. Aku nggak mau. Aku usaha, buktinya aku jual kopi Avia. Iklan saudara-saudara. Betul kan? Aku usaha, buktinya aku jual kopi Avia, aku jual buku, betul kan ya? Saya jual buku, saya usaha, saya jual kaos usaha, tapi saya nggak mau mikir, wabalighil kulla matlab. Jadi saya tinggal memperbanyak al matlab. Ya Allah aku pengen ini, 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 ya Allah aku pengen ini. Kemudian saya usaha, setelah itu ya Rabbi sholli ala Muhammad wabalighil kulla matlab. Tak dongakno wong kabeh sing duwe hajat. Loh, ini hebatnya sholawat ini. Siapapun yang punya hajat, keinginan, sampaikan ya Allah, didoakan sama Habibullah Habsyi. Jadi kalau kita niru baca sholawat ini, kita mendoakan sak jagat raya umat Islam yang punya hajat buat dongakno. Sementara malaikat itu ngomong, kalau kita doakan orang lain yang didoakan gak ngerti, maka jawaban malaikat apa? Awakmu untuk sing podo, kamu dapat yang sama. Bayangkan, nah ini sak jagat ada yang pengen mobil, ada yang pengen rumah, ada yang pengen istri, macam-macam itu ya. Bener. Belum malaikat ngomong, awakmu untuk sing podo. Makanya saya tuh sibuk nolak. Kalau kamu sibuk cari, betul kan? Ya, saya sibuk nolak. Wah ini kok dibahas lebih lanjut bahaya saudara-saudara. Dalam pandangan kamera. Ya dalam pandangan kamera. Ibu-ibu nggak marah toh bu? Oh, enggak tuh. Ibu-ibu baik kok. Wa ballighil kulla matlab. Wasluk bina rabbi khair madhab. Ya Allah bimbing aku untuk menempuh jalan yang terbaik. Pergi kemanapun yang bimbing Allah Ta'ala. Menjenengan kan butuhnya dibimbing GPS. Lihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW masuk masjid, masuk kota, masuk masjid, angkat tangan tuh mau duduk di masjid tuh angkat tangan. Ya Allah, berilah aku teman duduk orang yang engkau cintai ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala, masuk. Saya punya cerita dikit boleh? Saya tuh dari Jogja, habis ceramah, lewat Klaten, lapar belum sarapan. Padahal itu udah waktunya makan siang. Ajib toh? Cari. Kelihatan warung makan, hati saya ora cocok. Kelihatan lagi ora cocok. Sampai kesel saya nolak warung makan tuh, ora cocok. Mas Seto sampai ngomong, yang mana Bib? Saya sabar sih. Ya, sabar dulu. Akhirnya saya angkat tangan, ya Allah, tunjukkan saya warung makan yang halal, yang baik, yang sehat, nyeneng non dunia akhirat selamat. Begitu menggok, klik, langsung kelihatan, gleng, iya, langsung kelihatan. Parkir mandek, betul, enak mangan yang kuno. Ya nggak saya sebutkan, mau saya nggak dibayar. Masa mau saya iklan kan gitu ya? Cukup untuk saya aja gitu ya. Makan di situ saya, asik makan di situ. Dan benar bisa sholat berjamaah di situ. Insya Allah. Ya bisa sholat jamaah di situ. Bisa makan, bisa sholat jamaah kan entok kabeh. Makannya dapat, sholatnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Belajar minta gitu loh. Lah kita ini kadang enggak mau minta kok. Enggak mau minta. Ya Allah, jaluk terus. Kalau mau bagus ditulis, lebih ajib. Beli buku yang kuandel. Wah, ojo buku deh. Zaman saya kan apa namanya paperless ya, mengurangi jumlah kertas, betul. Beli handphone, handphone tulis, kan ada catatan, kan ya. Keinginanku hari Jumat, 1, pengen ini. Nanti tinggal select all, copy paste. Ya minggu ini tinggal apa di paste, klik muncul kabeh, tambah siji neh. Nanti kamu akan bingung, pengen apa neh yo? Pengen apa neh yo? Apa neh yo? Apa neh? Saya pengen apa lagi ya? Ternyata serakus-rakusnya dirimu, kalau suruh nulis apa pengenmu, mesti mumet. Ayo, buktikan mau? Ayo coba, kamu pengen apa? Pengen apa? Anaknya Ustaz Ali Maksum nih, pengen apa? Ngomong Ustaz. Nikah, mau Ustaz? Anaknya udah pengen nikah Ustaz, Masya Allah. Oh siap katanya. Ya, pengen apa?
Ngomong pengen. Pengen guyu, Masya Allah. Bingung kan, pengen apa bingung? Pengen apa? Pengen naik sama keluarga satu RT. Pengen apa? Naik haji sama keluarga. Naik haji sama keluarga se-RT. Masya Allah, kabul insya Allah, amin. Oh ya, pengen sih. Pengen apa lagi? Sebelahnya. Pengen apa? Pengen minum, yes, ngombe yo. Nokman, pengen apa? Pengen syafaat. Allahumma sholli kabul insyaallah. Pengen apa? Allahumma sholli kabul insyaallah. Pengen apa? Pengen mobil, kabul insyaallah. Pengen apa? Husnul khotimah, dawa umur sih, amin. Ya, dawa umur sih engkau husnul khotimah. Pengen mobil itu yang jelas, detil. Nanti mobil bekas welek bar nabrak. Bekas welek bar nabrak kan repot. Minta mobil yang speknya apa ngomong gitu sama Allah. Ya. Loh Allah tuh di surga aja kenikmatan dipreteli satu persatu detil kok. Betul kan ya? Di surga ada sungai begini didetailkan sama Allah Ta'ala. Loh surga aja kamu disiapkan yang detil dunia njaluk aja nanggung. Ya Allah pengen mobil yang paling bagus. Hah? Cek kemurahan. Tapi tidak apa-apa. Ya, pengen ini. Itu nanti kalau udah kamu catat sendiri, sama pengenmu kamu kaget, ternyata pengen saya ada banyak. Apalagi kalau udah disuruh nyortir, dari semua pengenmu yang urgent yang mana, mesti bingung. Yang paling kamu pengen penting sekarang ini terwujud yang mana dulu, mesti mumet. Dhisik yo. Bojo ayo apa duwe akeh yo. Ah, coba tes ya Bu ya, tes ya. Pilih yang belum nikah mana? Belum nikah. Angkat tangan yang belum nikah. Ya kamu. Pilih mana? Dapat uang 100 miliar atau dapat istri cantik? Mikir dong, mikir kan? Mikir. Oh, katanya pilih 100 miliarnya nanti bisa narik wanita cantik. Ya. Biasanya wanita cantik yang mau 100 miliar, biasanya itu motor duiten. Jadi kalau kita nggak punya uang, punya wanita cantik, nanti punya uang itu betul-betul wanitanya udah terbiasa dari nggak punya uang. Jadi pilih mana? 100 miliar atau wanita cantik? Bingung atau bingung? Jadi kalau dibegitukan nanti kan di hati ada perang batin. Saya cuma mau menyuarakan perang batinnya hati itu loh ya. Begini. Kalau udah suruh dengan anak kan bingung lagi. Lama-lama akan bingung dengan keinginannya sendiri. Manusia itu akan bingung dengan keinginannya sendiri. Nah kalau saya mau mikir, pengen apa? Seneng selesai. Pengennya seneng dunia akhirat. Kan gampang tuh. Seneng dunia akhirat. Baru saya preteli. Ya kalau mobil yang menyenangkan dunia akhirat. Kudu apik, kudu larang. Tapi gak nganggo bayar. Nah iya toh ya. Apik larang bayar kan ya rekoso. Betul kan? Gak pakai bayar. Kalau harus bayar, gak pakai cari uangnya. Uangnya gak pakai cari. Walaupun usaha, tapi gak usah cari. Berarti mintalah. Lah dalam sholawat tadi itu waballighil kulla matlab. Siapapun yang pengen apapun ya Allah sampaikan. Lah kalau kita sibuk baca sholawat ini sambil dagang, sibuk baca sholawat ini, maka hajat-hajatnya orang sedunia itu kita doakan. Malaikat yang ngomong, kok lo momen awakmu, kamu kok baik banget ya, kamu kok dermawan, gak mentolo malaikat nyawang kita. Malaikat lihat kita gak tega, didoakan sama malaikat, gak mandek-mandek. Itu rahasia sebetulnya. Sayang di-share malam hari ini. Waballighil kulla matlab. Nah itu tadi yang kalau Habib saya waftah minal khairi kulla mughlaq. Semua kebaikan yang tertutup ya Allah bukakan. Emang ada kebaikan yang tertutup? Enggak ada. Kebaikan semua terbuka. Kitanya yang tertutup. Semua kebaikan yang tertutup untukku ya Allah tolong dibuka. Dibuka sehingga kita bisa dapat kebaikan. Nah al khair itu artinya macam-macam. Di antara arti al khair kalau di Al-Qur'an itu al duit. Al khair itu mal, al khair itu harta. Waftah minal khair kulla mughlaq. Bisa kamu artikan semua perbendaharaan harta di dunia yang tertutup ya Allah, buka buat saya ya Allah sing halal-halal kuwi. Bisa juga. Al khair kebaikan apapun. Karena duit itu juga alat menuju kebaikan. Makanya jadi muslim jangan cita-cita melarat. Jangan cita-cita melarat. Ya. Tapi kamu harus siap kumpul sama orang melarat.
Hidup dalam keadaan melarat boleh, tapi jangan cita-cita melarat. Kalau enggak kuat ngamalkan doa Kanjeng Nabi, ya coba amal no. Enggak ya, Beb, saya akan baca doanya Nabi Muhammad SAW. Yang mana? Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan. Hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Walah, mas, urung makom. Burung makom. Lah kamu baru diomelin istri susun teh aja udah kepala mau pecah kok. Minta hidup dalam keadaan miskin. Itu Rasulullah SAW. Karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah, umatnya yang susah-susah. Rasul berempati. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudaraku. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW pada orang-orang yang hidupnya susah. Jelas semuanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mau atau enggak mau? Sekarang saya mau nanya, pengen enggak kita dapat predikat yang kedua ini? Yang pertama kan susah toh? Ya insya Allah bisa berjuang ya. Tapi kalau yang pertama kan untuk lulus butuh proses, proses. Tapi kalau yang kedua kan praktek malam ini juga bisa toh insya Allah. Praktek besok malam juga bisa insya Allah, betul? Nah coba kita niati 1 minggu ini, mau atau enggak mau? Ya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang kita niatin. Kita mau praktek Qiyamul Lail. Kita praktek Qiyamul Lail meskipun cuma 2 rakaat. Praktek Qiyamul Lail, ya biar termotivasi, maka saya akan ceritakan beberapa hal. Pertama-tama coba diingat cerita saya dulu. Masih ingat ada orang soleh nggak pernah ninggalkan Qiyamul Lail dan Qiyamul Lailnya bagus. Kalau sholat itu nggak obah-obah ya, tegap betul. Maka ketika ditanya bagaimana kamu bisa sholat malam sebagus ini, maka beliau menjawab, dulu saya itu nggak bisa sholat malam dengan baik, bolong-bolong ya, suka bisa suka tidak. Suatu malam dalam perjalanan naik kapal laut, saya tidur bermimpi. Dalam mimpi saya masuk sebuah taman yang indah, kemudian di tengahnya ada bangunan. Saya datang ke bangunan tadi, di situ ada kamar, Saya masuk ke kamar tadi, di situ ada istri saya. Ada calon istri saya. Lagi berbaring di tempat tidur, saya pandang cantiknya luar biasa, belum pernah saya ketemu wanita secantik itu. Maka saya datangin tuh calon istri saya, dalam mimpi itu calon istri saya datangi, baru mau saya sentuh, dia pun mengatakan, maaf, saya masih belum halal buat kamu. Saya belum halal buat kamu harus bayar dulu maharnya. Saya belum dibayar nih maharnya. Maka saat itulah saya bertanya, lah kamu ini siapa? Saya adalah bidadari yang khusus diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang suka Qiyamul Lail. Jadi kalau kamu pengen nikah sama saya, maka kamu harus Qiyamul Lail. Saya pun terbangun. Dengan wajah bidadari itu masih dalam pandangan. Maka langsung sejak itu, saya tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Jenengan mau nunggu diimpeni bidadari dulu? Oh ini karena orang soleh ya diimpeni bidadari. Kalau kita diimpeni demit. Yang keluar ngimpi macam-macam aneh. Ini karena orang ini baik, orang ini soleh, maka bidadarinya pun minta dinikah. Luar biasa kan? Bidadarinya pun minta dilamar. Bidadarinya mendatangi loh ya. Lamar saya tahajud loh gitu. Karena belum bisa istiqomah, masih bolong-bolong, sampai bidadarinya nyemangatin. Nah kalau kita ini ya modelnya begini-begini, yang datang yaitu demit, pocong, tuyul. Dalam mimpi yang aneh-aneh, yang nakut-nakutin gitu ya. Ya karena bayangannya jelek-jelek. Mau enggak mimpi ketemu bidadari? Ibu-ibu ketemu siapa? Ibu udah punya suami loh Bu, enggak boleh mimpi berharap ketemu pria lain, dosa Bu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak-bapak boleh mimpi berharap ketemu wanita lain, boleh Pak. Itulah perbedaan antara pria dan wanita. Enggak boleh cemburu masalah yang satu ini. Bu, jangan marah ya. Ndaknya kepeksa itu. Nah ini motivasinya, yang menjadi motivasi diantaranya begitu, pengen menikah dengan bidadari boleh. Jangan dikatakan kok rendah ya.
Loh, orang masuk surga itu diantaranya adalah dikasih bidadari kok. Masa jamuan dari Allah dibilang rendah? Manusia yang merendahkan jamuan dari Allah, maka manusia itu merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak rendah itu mulia, keinginan yang mulia. Cuman ada keinginan yang jauh lebih mulia. Bukan rendah, mulia, tapi ada yang jauh lebih mulia. Kalau orang-orang yang udah sangat soleh, enggak ngelirik yang begitu-begitu. Walaupun nggak ngelirik kan dapat ya, udah itu udah paket kok, jadi nggak perlu dibahas, udah paket. Masuk surga ada bidadari, ada istana, ada sungai, itu udah satu paket. Orang soleh nggak bahas paketannya, yang dibahas ketemu Allah atau enggak gitu. Yang dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini motivasi. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Artinya hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya sahih. Bukan kurang sahih, hadis yang sahih. Hadis yang kurang sahih alias dhaif itu pun kalau urusannya menyemangati amal soleh disuruh mengamalkan, apalagi hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj faqad balaghal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Oh, kama qala sallallahu. Siapa yang takut? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu takut enggak sama Allah? Takut enggak sama neraka? Kok jawabannya enggak meyakinkan? Bapak Ibu takut enggak sama Allah? Takut enggak sama neraka? Nah, coba kita buktikan. Kalimatnya itu kira-kira kalimat cuma di lisan atau sampai ke hati, ya? Nah, kata Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang betul-betul takut sama Allah, yang betul-betul takut sama Allah, man khafa adlaj. Siapa yang takut maka dia akan berjalan dalam kegelapan malam. Maka dia akan berjalan dalam kegelapan malam. Wa man adlaj, dan barang siapa berjalan dalam kegelapan malam, faqad balaghal manzil, maka dia sudah sampai ke tempat yang dituju. Artinya orang yang mau jalan di malam hari, dia benar-benar akan sampai di tempat yang dituju, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sungguh dagangannya Allah itu mahal. Yang dijual sama Allah ini barang yang mahal, bukan murah. Jadi kita harus bayar. Ini harganya mahal, maka harus dibayar. Apa yang dijual sama Allah? Ala inna sil'atallahil jannah. Dagangan yang dijual sama Allah itu namanya al-jannah, namanya surga. Surga yang dijual sama Allah mahal. Maka siapa yang pengen dapat surga, nggak mau masuk neraka, dia harus jalan malam, bayar itu, harganya dibayar. Jalan malam bagaimana? Malamnya jalan, jangan tidur. Malamnya jalan, jangan tidur. Jalan bagaimana? Sholat, qiyamul lail, tahadduts, berbicara tentang ilmu, ya, diskusi tentang ilmu, ngobrol tentang ilmu. Ini semua jalan di malam hari. Lah kalau kita sekarang ini malamnya jalan atau tidur? Kalau enggak tidur nonton televisi, betul? Kalau enggak nonton televisi nonton WhatsApp, betul? Betul atau betul? Lah terus yang kira-kira untuk akhiratnya kapan di malam hari? Udah siangnya dunia, malamnya dunia. Lah akhiratnya kapan? Seorang ulama ditanya, bagaimana kamu bagi waktumu? Maka beliau mengatakan, dari pagi sampai sore waktuku untuk masyarakat, untuk manusia. Begitu masuk menjelang maghrib sampai setelah subuh, waktuku untuk Allah Ta'ala. Jadi berkumpul dengan masyarakat cuman pagi sampai sore. Menjelang maghrib udah wiritan, zikiran, sholat, wirid, zikir, sholat, wirid, zikir, sholat, terus sampai subuh, sampai setelah subuh. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Iya cukup buat manusia dari pagi sampai sore udah kebanyakan. Yang buat Allah nih sisanya nih yang banyak itu buat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang buat Allah juga buat manusia. Sholat itu yang buat Allah, Allahu Akbar. Itu kita masih mikir manusia, masih mikir makhluk Allah, masih mikir kerjaan. Jadi waktu kita yang murni buat Allah itu dikitnya luar biasa. Begitu ngakunya pengen
surga. Berarti palsu atau enggak palsu? Takutnya palsu atau asli? Ayo, bahaya kan? Ngomong palsu dosa, ngomong asli dusta. Ngomong palsu dosa, ngomong asli dusta. Kenapa dusta? Karena buktinya tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan imam-imam yang lain meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Perlu dijelaskan dikit ya, bedanya qiyamul lail sama tahajud apa? Qiyamul lail sama tahajud apa? Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Lah terus bedanya di mana? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu isya dan diawali dengan tidur dulu. Jadi habis isya tidur, kemudian bangun sholat malam, itu namanya tahajud. Meskipun itu witir, kalau dilakukannya setelah tidur, witirnya termasuk tahajud. Sholat hajat dilakukannya setelah sholat isya kemudian tidur, bangun sholat hajat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Sholat di malam hari yang dilakukan setelah sholat isya dan diawali dengan tidur dulu, itu tahajud. Kalau qiyamul lail adalah sholat malam, ya sholat malam. Ada yang mengatakan walaupun ba'dal maghrib sampai isya, menghidupkan maghrib sampai isya itu termasuk qiyamul lail, karena maghrib udah masuk malam. Ada mengatakan yang enggak, ba'dal isya sampai sebelum subuh. Badal isya sampai sebelum subuh itu qiyamul lail. Bagi yang menyatakan qiyamul lail maghrib sampai isya udah qiyamul lail, enak kan ya? Maghrib sampai isya udah qiyamul lail, mau enggak? Nyatanya yang ini pun kita enggak dapat. Yang gampang ini juga enggak dapat. Kan dalam suatu ayat Allah Taala mewahyukan tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi malam itu tidak tidur lambungnya ini. Orang kalau tidur kan miring di sisi kanan ya. Nah, atau terlentang. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Ayat itu dikatakan turun tentang qiyamul lail, turun tentang qiyamul lail. Tapi ahli tafsirnya berbeda-beda. Ya, tafsirnya berbeda-beda. Sebagian mengatakan kanu yatataqayyadun ma bainal maghribi wal isya yusallun. Ya, mereka dulu di antara maghrib sampai isya tidak tidur, mereka bangun sholat. Makanya dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Sehingga mengisi waktu antara maghrib dengan isya tanpa tidur untuk sholat malam itu udah termasuk qiyamul lail. Udah termasuk qiyamul lail. Kenapa? Karena waktu paling enak untuk tidur itu habis maghrib. Jangan dicoba, jangan dipraktekkan. Itu waktu paling enak buat tidur itu habis maghrib. Jadi menjelang maghrib tidur ya sampai isya itu waktu paling enak. Makanya orang-orang kafir dulu di zaman Nabi SAW, mereka sebelum maghrib sudah tidur, ya maghrib tidur, isya tidur. Nanti mereka kadang bangunnya tengah malam terus mabuk-mabukan. Karena itulah di awal Islam sholat malam itu suaranya keras, maghrib keras, isya keras, subuh keras. Kenapa? Beda dengan sholat siang. Sholat siang itu zuhur pelan, asar juga pelan. Tapi kalau maghrib, isya, subuh berjamaah ataupun sendiri disunahkan dengan jahar, dengan suara keras. Kenapa bisa begitu? Karena di awal Islam di jam-jam sholat malam itu orang kafir lagi pada tidur. Orang kafir lagi pada tidur, sehingga sholatnya dengan suara keras tidak menimbulkan kecurigaan, tidak membahayakan muslimin. Dulu karena kalau ketahuan muslimin sholat, diajar tuh yang sholat. Ya, yang sholat diajar, dibantai itu. Yang sholat itu dianiaya.
Karena Islam masih awal dan umat Islam masih sembunyi. Tapi kalau siang, karena mereka itu bertebaran di muka bumi, yang ke pasar, yang aktivitas, nanti kalau suaranya keras kedengeran, makanya sholatnya suaranya pelan-pelan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ini? Sya'ban. Ya, awal bulan Sya'ban. Sya'ban syahri. Begitu disebutkan dalam sebuah riwayat, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hikmahnya adalah dari wahyu Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat tersebut menurut ahli tafsir turun pada bulan Sya'ban. Ya, turun pada bulan Sya'ban. Dan ayat ini merupakan kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita diperkenankan. Ya, kita diizinkan, bahkan kita diperintahkan bersama-sama Allah dan malaikat untuk menyanjung, memuji, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kalimat innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama kali bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Solawatnya Allah artinya thana'uh, pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya Allah meninggikan pangkat derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya Allah selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekati kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sendirilah yang setiap saat menaikkan, meninggikan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para malaikat, makhluk-makhluk Allah dalam tataran yang paling mulia setelah anbiya wal mursalin. Para malaikat ini diperintahkan oleh Allah dengan pernyataan Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya solawatnya malaikat apa? Di antaranya juga malaikat meminta agar Allah senantiasa menaikkan, meninggikan, memuliakan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, malaikat memintakan ampun, ampun. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersih, suci, dan terlindung dari segala jenis dosa. Sehingga siapapun yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian kita diberi kesempatan, kalian semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalian semua orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat dan salam yang terbaik. Sehingga siapapun dari umat Islam yang solawat pada Nabi Muhammad SAW, otomatis dia langsung naik pangkat, masuk dalam kelompok khusus, kelompok yang dipilih, kelompok yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam golongan para malaikat, untuk masuk
dalam kelompok-kelompok yang dipilih oleh Allah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teorinya ya, teorinya semacam itu. Banyak hadis tentang kemuliaan sholawat, tetapi ayat tersebut sebetulnya udah cukup menunjukkan kemuliaan sholawat dan orang yang bersolawat. Nah, sebagai informasi tambahan, intinya yang mau saya sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Enak mana? Cari undangan atau diundang? Misal ada konser. Misal ada konser. Di situ ada tiket yang dijual, harganya satu orang 10 juta. Sementara yang mau nyanyi Habib Novel Halidrus. Dengan lagu favorit, di sini senang, di sana senang, lagu favorit. Ternyata saking enaknya suara saya, saking enaknya ya, semua orang tuh ngantri. Mau beli tiket, minta dapat nomor yang terdepan. Semakin depan harga tiketnya semakin mahal. Artinya cari tiketnya mudah atau susah? Susah. Yang punya duit aja susah, apalagi yang nggak punya duit. Nah kalau yang saya undang gimana? Judulnya saya undang kok. Kalau saya undang enak atau enggak enak? Enak. Nyari tiket atau dicari tiket? Dicari oleh tiket. Tiketnya ada, nyari orangnya. Betul ya? Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. Maka dengan bangga orang tadi ngomong saya dikasih hadiah oleh Habib Novel. Ini undangan khusus buat saya. Betul? Enak atau enggak enak? Enak. Jadi enak mencari atau dicari? Dicari. Betul ya? Enak cari rezeki atau dicari rezeki? Dicari rezeki. Enak nyari duit atau dicari duit? Dicari duit. Enak mencari pangkat atau dicari pangkat? Dicari pangkat. Itu yang terenak. Semua yang dari kita ke atas, ke Allah, itu sifatnya mencari. Betul? Sekarang ini kita namanya cari ilmu, cari pahala, cari ampunan, cari pangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjalan mencari ilmu. Benar? Kita sodakoh, kita juga cari ampunan, cari pahala, cari rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada judulnya, diterima atau ditolak. Lawang nyari. Betul ya? Bisa dapat, bisa tidak. Lawangnya nyari. Kalau yang dicari pasti kepegang. Yang dicari pasti dia dapat. Nah sholawat itu urusannya bukan mencari, tapi dicari. Sebab dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari umatku bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatku solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas semuanya? Jadi kita solawat 1 kali, Allah solawat 10 kali. Jangan bahas angkanya, jangan bahas hitungannya. Kenapa? Satu solawatnya Allah gak bisa diukur dengan apapun. Dan jumlahnya gak bisa dibatasi dengan apapun. Karena solawatnya Allah adalah perbuatannya Allah. Jadi unlimited. Satunya itu gak ada batasannya. Satunya itu besarnya, mulianya gak bisa diukur dengan alat ukur makhluk model apapun. Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa makhluk mengukur. Tapi karena Allah pengen menunjukkan apresiasi, perhatiannya Allah. Bagaimana Allah memuliakan orang yang mau sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berkata, siapa sholawat kepada beliau 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Sampai di sini jelas? Jadi jumlah tadi adalah menunjukkan perhatian Allah yang luar biasa. Nah, ambil poinnya di sini. Ada Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, Tuhan satu-satunya.
di seluruh alam, di jagat raya, la ilaha illallah. Kemudian ada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, Rasul Allah yang paling mulia, nabinya Allah yang paling mulia, ciptaannya Allah yang paling indah dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kita. Dalam kasus ini saya misalnya, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, saya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ke Rasul Muhammad SAW. Saya ke hamba Allah yang paling dicintai Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hubungannya saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah. Hasilnya Allahnya bilang aku ke kamu. Kita ke Rasul, Allahnya bilang aku ke kamu. Padahal kalau kita mau ke Allah itu berat. Beratnya apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Doa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedekah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Istighfar ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Giliran sholawat nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung diperintah, pokoknya kamu sholawat dan salam saja sebanyak dan sebagus mungkin. Begitu kita sholawat, gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, langsung Allah bilang, aku bersolawat kepadamu. Artinya, solawatnya Allah untuk hambanya tadi apa? Untuk yang biasa-biasa manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW, siapapun yang bersolawat dapat solawatnya Allah. Artinya Allah mengirimkan rahmat untuknya. Allah mengirimkan karunia untuknya. Allah mengirimkan ampunan untuknya. Allah meninggikan derajatnya. Allah memuliakannya. Orang itu enggak minta, tapi Allah memberi. Dia enggak minta, Allah yang kasih. Dia enggak cari, Allah yang kirim. Kenapa? Karena dia menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia langsung Allahumma sholli, maka Allah bilang aku solawat juga buat kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah bilang aku solawat sama kamu. Langsung aku beri kamu rahmat, aku beri kamu ampunan, aku angkat derajat kamu. Artinya begitu kita ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Begitu kita solawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Berarti solawat ini apa? Jalur singkat untuk mendapatkan ridho Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan rahmat Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan ampunan Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan pengabulan dari Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan kenaikan pangkat di sisi Allah. Kenapa? Karena begitu menyentuh nabinya SAW, langsung Allahnya yang bertindak memberikan rahmatnya kepada kita secara langsung. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Nah ini bulan Sya'ban kita disuruh banyak-banyak solawat. Ya, solawat dan solawat dan solawat. Saya enggak akan banyak ngomong, saya pengen ibu-ibu ajak semuanya solawatan ya. Ayo baca solawat, ayo baca solawat, ayo baca solawat. Gerakkan lisan baca solawat, mau duduk baca solawat, mau bangun baca solawat, sambil berjalan baca solawat, diem tengah-tengah orang lamun kita teriakin saja, sallu ala nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.